apa sih sebenarnya demam berdarah itu? Kenapa selalu terjadi setiap tahunnya? Dan kemudian bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah-masalah demam berdarah ini? Hadir Dr. Juandijo. Beliau adalah narasumber dari Universitas Pelita Harapan. Jadi dari sumber yang terpercaya, dari ahlinya, jadi kita bisa mengetahui informasi secara jelas supaya tidak kemana-mana, tidak simpang siur info-info yang didapatkan. Silakan Dr. Jo. Ada sekitar hampir 120.000 kasus demam denggi yang terdiagnosis. Lalu di sebelah kanannya yang sangat kita sayangkan adalah dari 120.000 kasus itu sudah sekitar 777 kasus kematian. Nyamuk itu nyamuk sebagai penular dari virus denggi, penyebab demam denggi, itu menyukai sesuatu yang panas. Nah, gejalanya seperti apa? Namanya juga demam denggi, maka gejala utamanya adalah demam. Ya, di mana demam itu akan disertai biasanya nyeri. Biasanya nyeri di belakang mata kita, ya, sakit kepala, dan biasanya terjadi pada nyeri otot dan nyeri-nyeri sendi. Makanya biasanya kita sebut istilah untuk penyakit-penyakit seperti ini, termasuk penyakit demam denggi, kita sebenarnya backbone disease. Ketika kita sakit tuh, aduh kayaknya badan kita tuh kayak diinjak oleh gajah. Kayaknya kayak tulang kita tuh patah, remuk-remuk semua, gak bisa gerak. Okay. Mirip-mirip kayak COVID ya, Dok? Mirip-mirip, ya. Makanya kalau dari gejala sulit dibedakan, Bu. Nah, lalu ada gejala lain, yaitu selain tadi demam, gejala nyeri, juga gejala gangguan saluran pencernaan. Saya bisa mual, bisa muntah, ya. Dan saat ini, terutama pada pasien anak-anak, gejalanya malah lebih banyak ke situ. Jadi demam disertai gejala gangguan saluran pencernaan. Gejala nyeri sakit kepala, nyeri belakang mata, nyeri sendi, itu malah tidak begitu menonjol pada saat ini. Menyebabkan pemerhati sosmed, mereka sih, oh, demam berdarah berubah gejala ya. Sebenarnya dimaksudkan adalah itu, bahwa gejala lainnya sekarang yang lebih dominan. Ya, tapi sebenarnya ini sudah dilaporkan dari dulu. Ini merupakan gejala gangguan saluran pencernaan, merupakan salah satu gejala dari penyakit demam denggi. Oke. Nah, yang harus diperhatikan, jikalau kita atau saudara kita atau anak kita atau teman kita terkena demam denggi, maka biasanya ada siklus yang kita sebut siklus pelana kuda. Kenapa pelana kuda? Bisa dilihat di sini. Jadi biasa gini, Bu. Kita digigit oleh nyamuk yang membawa virus denggi. Virus denggi masuk ke dalam tubuh kita, lalu biasanya ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya apa? Adalah masa di mana virusnya akan terus bertambah banyak, bereplikasi. Dia bertambah banyak sampai udah melebihi batas yang bisa ditolerir oleh tubuh kita, baru muncul gejala. Nah, biasanya masa inkubasi itu antara 3 sampai 14 hari. Biasanya gampangnya kita patokan 1 minggu lah, 7 hari. Jadi sejak digigit nyamuk, kira-kira 1 minggu kemudian, kalau nyamuk itu bawa virus denggi, kita akan terkena penyakit demam denggi. Nah, ketika kita terkena penyakit demam denggi, maka gejala yang pertama muncul adalah demam. Dan itu biasanya akan terus naik, turun dikit, naik, turun dikit, selama 3-4 hari pertama. Ya, 3-4 hari pertama. Kenapa bisa turun? Karena sekarang kita ada obat penurun panas. Jadi biasa kita minum obat penurun panas. Tubuh kita ini seperti, istilahnya apa? Seperti termostat di AC. Tubuh kita akan men-set suhu yang lebih tinggi ketika kita terinfeksi. Dan ketika kita udah melewati suhu itu, maka tubuh kita akan menurunkannya dengan cara kita akan berkeringat. Tapi turun dikit, terus karena virusnya masih ada, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Makanya biasa selama 3-4 hari pertama, pasien akan merasa miserable, ya, sangat tidak enak. Demam, terus disertai tadi gejala-gejala lainnya, gangguan saluran pencernaan, yang nyeri-nyeri di sendi, sakit kepala, Lalu pada hari keempat, 5 ke 6, demamnya akan turun. Nah, ini kadang yang buat masyarakat umum, ini yang kiranya udah sembuh ya? Kiranya udah sembuh. Buat kita yang tenaga kesehatan, justru kita paling takut menerima pasien pas fase itu.
Karena di sini nanti ada dua pilihan, Bu. Satu, dia memang benar-benar sembuh. Kedua, dia akan tingkat keparahan penyakitnya bertambah parah. Dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya keparahannya itu seperti apa. Makanya di sini disebutkan hari keempat, kelima, dan biasanya keenam, kita sebenarnya fase kritis. Karena bisa membaik, bisa juga memburuk. Tapi bagi masyarakat umum, gejala demamnya hilang, dia udah enakan. Ya, Betul. dia udah enakan. Dan biasanya dia akan, kalau di rumah sakit, dok saya mau pulang. Biasanya kalau pas hari itu, kita gak akan kasih dia pulang. Ya, karena itu justru kita paling takut. Ya, karena itu fase kritis. Nah, setelah hari ke-6, Bu, jadi biasa hari ke-7, hari ke-8, dan seterusnya, kalau tidak ada terjadi komplikasi, suhunya akan kembali naik, tapi naiknya bukan naik setinggi gambar ini, tapi naik ke suhu normal kita, yaitu antara 36,5 sampai 37,5. Lalu kita udah merasa lebih baikan, dan memang tubuh kita sudah baik, karena virus dengue sendiri cuma bertahan di dalam tubuh kita selama 7 hari. Makanya virus dengue itu merupakan salah satu virus seperti virus influenza, virus COVID yang menyebabkan penyakit yang kita sebut akut. Terjadi akut dalam waktu 7 hari atau 14 hari, habis itu sembuh. Untuk demam dengue itu biasanya 7 hari. Setelah itu dia sembuh. Oke. Nah, Kalau 7 hari lewat pasti sembuh ya, Dok ya? Sudah 7 hari lewat tanpa adanya komplikasi, dan nanti akan saya sebutkan di slide berikutnya, Bu, itu sembuh. Dia akan sembuh. Ya, jadi biasanya kita coba melihat apakah nanti ada beberapa indikator yang kita pakai. Kita melihat peningkatan kadar trombositnya, perbaikan komponen-komponen darahnya, juga apakah dia pasien sudah bisa makan minum seperti biasa. Karena kan tadi gejala mual muntahnya tuh cukup dominan di awal-awal. Ya, kalau dia belum bisa, mau nggak mau dia tetap akan dirawat di rumah sakit dulu, karena kita akan terus memberikan nutrisi lewat infus agar pasien tidak kekurangan gizi. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya. Ini yang saya mau sampaikan, kenapa istilah demam berdarah dengue, istilah yang sangat umum dan di mana kita semua sangat familiar, itu sebenarnya istilah yang keliru. Kenapa? Karena istilah yang tepat itu adalah demam dengue dengan berbagai tingkat keparahan. Jadi yang pertama, dilihat dari sebelah atas, kita sebenarnya dengue fever atau demam dengue